Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan hadirin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang kalau memberi seorang yang dermawan, ya. Rasulullah SAW itu adalah seorang yang dermawan. Begitu dermawannya Rasulullah SAW, sehingga Ali karamallahu wajhah, beliau menyebutkan karena Rasulullah SAW ajwadan nasi kaffan, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang murah memberi. Saking murah memberinya, saking dermawannya, Rasulullah itu tidak pernah merasa takut dengan apa yang diberikan, tidak pernah merasa takut miskin dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Itu Rasulullah SAW. Pernah satu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba dari belakang ada seorang Yahudi. Dari belakang ada seorang Yahudi yang mencekik leher Rasulullah SAW. Ketika dicekik itu, Yahudi berkata, "Ya Rasul, a'tini min malik." Wahai Rasul, berikan apa yang ada pada dirimu, berikan apa yang kau punya, karena saya tahu apa yang ada pada dirimu itu bukan milikmu dan juga bukan warisan dari orang tuamu. Rasulullah saat itu sedang dicekik oleh seorang Yahudi. Menyaksikan kelakuan buruk Yahudi ini, para sahabat yang melihat kelakuan buruk Yahudi ini, dia marah. Umar menghampiri Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau izinkan aku untuk menebas lehernya?" Kata Rasul, jangan. Udah biarkan dulu, udah jangan ya Umar, tahan. Lalu Rasulullah menyuruh Yahudi ini untuk melepaskan cekikannya. Akhirnya Yahudi itu melepaskan cekikannya. Rasulullah kemudian bertanya, "Apa yang membuat engkau berani melakukan ini?" Yahudi ini berkata, "Karena Muhammad, aku tahu jika engkau memang seorang nabi yang benar, engkau tidak akan pernah membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal. Makanya saya berani melakukan ini." Kan? Kalau benar engkau adalah nabi yang benar. Rasulullah mendengar ini sekalipun sakit tersenyum beliau. "Terus apa yang engkau inginkan dariku?" "Aku ingin apa yang kau punya," katanya. "Oke, kalau begitu begini," kata Rasulullah tuh, "kamu lihat di belakang lembah itu ada harta milikku." Jadi setiap dari rampasan perang, Rasulullah itu memiliki jatah 1/5 dari harta rampasan perang itu. "Kamu lihat ada kambing-kambing milikku di belakang lembah itu." Lalu Yahudi itu lalu Rasulullah menyebutkan, "Silahkan ambil seluruh kambing ada dan bawa pulang ke rumah." 100 kambing lebih. Yahudi. Dan dia mintanya bukan dengan cara-cara baik, mintanya dengan cara mencekik Rasulullah. "Ibu, kalau ada orang yang meminta kepada ibu mencekik leher dulu, kira-kira mau dikasih?" Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegitu dahsyatnya. Sebegitu dahsyatnya. Itu bahkan mungkin kalau ada yang meminta dengan cara seperti begitu, sekalipun di sini ada uang untuk dikasihkan, kita tidak jadi lagi ngasih. Tidak jadi ngasih, betul tidak? Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali dipinta, beliau tidak pernah mengatakan tidak ada. Selalu mengatakan ada, meskipun hakikatnya mungkin di rumahnya tidak ada. Bagaimana dengan kita, hadirin? Kita ini kalau dipinta sama orang
mengatakan tidak ada meskipun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pelit kepada orang lain. Untuk tidak pelit kepada orang lain. Mudah mengenali orang yang pelit itu mudah, hadirin. Bagaimana caranya? Ajak aja yang bersangkutan itu jalan Pak Arif. Kan kalau sudah jalan, di tengah jalan kita lapar nih, sehingga di rumah makan, pesen makanan nanti. Lihat Pak Arif setelah kita menyantap makanan, pas giliran bayar, perhatikan kawan kita. Kalau pas giliran bayar, dia pura-pura sibuk dengan handphone gitu ya, atau BBM-an, atau pengalaman ya Bu, pengalaman. Ini orang pelit, Allahu Akbar itu. Nah, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan tidak ada meskipun tidak pernah mengatakan ada meskipun tidak ada. Akhlak, hadirin, akhlak. Ya Allah, itu. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ada orang yang meminta kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, saya sekarang tidak punya. Coba deh, engkau berangkat ke rumah. Siapa tahu di rumah ada itu. Pas orang ini berangkat ke rumahnya, sampai di rumahnya ternyata tidak ada. Rasul tidak ada katanya. Berangkat kepada Abu Bakar. Katakan kalau memang dia punya, itu katakan saya yang pinjam terlebih dahulu. Bayangkan ya, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah cemberut, ya teh. Kita makan ini suami-suami ketika istri minta sesuatu tuh kalau berkali-kali kan, salah satu cara supaya dia berhenti meminta tuh cemberut kita tuh hadir. Ini saya yang mewakili suami. Cemberut. Kapan hadirin? Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah selama hidupnya hanya satu kali cemberut? Kepada siapa? Kepada orang buta yang minta diajarkan agama. Seumur hidupnya hanya satu kali cemberut. Seumur hidupnya hanya satu kali Rasulullah SAW cemberut. Kepada itu pun kepada orang buta yang ketika Rasulullah SAW, ketika saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan pembicaraan dengan para pembesar Quraisy dengan harapan pembesar-pembesar ini bisa masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum itu orang miskin, orang miskin, buta, gitu ya. Berkata kepada Rasulullah, ketika Rasulullah SAW lagi bicara begini, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Wahai Rasul, ajarkan dari apa yang sudah Allah ajarkan padamu. Memotong pembicaraan. Saat itu Rasulullah SAW bermuka masam. Dan langsung ditegur. Beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira menurut pertimbangan kita kalau cemberut sama orang buta, tersinggung nggak orang buta? Tidak tersinggung. Hello Mr. John, apa kabar? How are you? Are you okay? Saya cuma tahu no smoking, dilarang merokok katanya gitu. Begitu. Tidak tersenyum, tidak tersinggung. Betul tidak? Itu. Itu sebab Rasulullah tidak tersenyum karena tahu dia buta, jadi tidak akan melihat. Oh enggak, memang manusiawi lah Bu. Manusiawi kita kita lagi bicara dipotong oleh orang lain aja marah gitu kan, apalagi saat itu Rasulullah sedang melakukan pembicaraan yang serius dengan para pembesar Quraisy gitu ya. Nah, sebetulnya ya itu satu hal yang wajar gitu kan, tapi tidak wajar untuk Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapat teguran. Satu kali seumur hidupnya beliau tidak cemberut. Beliau cemberut kepada orang lain. Selebihnya beliau selalu tersenyum, hadirin. Tersenyum. Dan senyum itu adalah ibadah yang tidak
perlu modal ya, tidak perlu modal, perlu kesadaran aja. Tasadduqa fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada sesama saudaramu itu adalah sedekah. Hati-hati oleh karena itu nih, bapak-bapak yang bermuka masam atau ibu-ibu, hati-hati. Kalau makan oh begitu, ibu ya begitu enggak? Oh, dari kejauhan sih kelihatan. Enggak hadirin, disebutkan. Tahukah hadirin siapa makhluk Allah yang tidak pernah tersenyum? Pak Jamal, Siapa ya makhluk Allah yang tidak pernah tersenyum? Iblis. Makhluk Allah yang tidak pernah tersenyum. Pak Arif, ini konsentrasi banget. Gimana? Siapa makhluk Allah yang tidak pernah tersenyum? Makhluk Allah yang tidak pernah tersenyum itu adalah malaikat Mali, penjaga neraka. Gitu. Jadi begini, hadirin kisahnya. Malaikat itu neraka diciptakan terlebih dahulu. Lalu kemudian Allah menciptakan malaikat Malik. Setelah malaikat Malik diciptakan, Allah berfirman kepada malaikat Malik, Malik, tugasmu adalah menjaga neraka. Mana ya Allah neraka itu? Ketika diperlihatkan dia kaget. Saking kagetnya setelah itu tidak pernah tersenyum lagi. Itu. Nah makanya hadirin, ini hati-hati yang nggak pernah senyum nih. Jangan-jangan pernah melihat neraka begitu. Allahu Akbar. Jaga. Karena belakangan ini ada banyak orang yang mengaku mengamalkan sunnah Rasul, tahu apa yang dilakukan oleh Rasul, tapi tersenyum kepada saudaranya saja tidak pernah. Ada seperti itu hadirin. Ada tidak hadirin? Ada. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ingat, biasanya penyakit guru yang menyampaikan itu dengan sendirinya akan menular kepada muridnya sekalipun gurunya tidak mengajarkan itu. Jangan heran, penyakit yang dimiliki oleh guru dengan sendirinya menular pada gurunya, pada muridnya sekalipun gurunya itu tidak mengajarkan. Guru benci kepada fulan bin fulan misalkan. Terus kita kagum dengan dia, dengan sendirinya dia itu akan membenci fulan yang dimaksud oleh gurunya. Makanya hati-hati hadir, ya. Begitu. Sudahlah, jangan gara-gara masalah beda pandangan sedikit kita menjadi musuhan dengan orang lain. Jangan gara-gara berbeda memilih partai politik kita jadi marahan dengan orang lain. Jangan gara-gara berbeda memilih calon presiden kita menjadi marahan dengan orang lain. Demi Allah jangan. Silahkan mau pilih pulan. Apalagi sekarang ini kan orang Indonesia sedang dihebohkan dengan pencalonan Rhoma Irama. Kita katakan Profesor Rhoma Irama, gitu kan? Ada profesornya. Gelarnya ini yang dipertanyakan. Itu kan? Allahu Akbar, Pak Arif, ya Allah itu. Pendukung Rhoma dengan mudah mengatakan, pilihlah Rhoma Irama. Misi Rhoma Irama itu sederhana. Apa misi Rhoma Irama? Misi Rhoma. Kenapa? Bukan. Tahu hadirin misi Rhoma Irama apa? Bukan. Misi Rhoma Irama itu merebut kembali Ani dari Yudhoyono. Allahu Akbar ya Rabb. Subhanallah. Ada lagi yang mengatakan, kalau Soekarno mengatakan beri saya 10 pemuda maka saya akan merubah dunia. Beri saya 10 pemuda, saya akan merubah dunia. Soekarno mengatakan demikian. Rhoma Irama, beri saya 5 pemudi, saya guncang mereka. Allahu Akbar. Ya, jangan hadirin. Jangan gara-gara, betul hadirin.
masjid bisa berantem gara-gara sebagian memilih partai ini, sebagian memilih partai yang ini. Gara-gara seperti itu bisa berantem. Iya. Sudahlah, kalau pilihan itu mah terserah masing-masing aja. Istikharahkan, hadir. Istikharahkan siapa kira-kira yang akan menjadi pilihan nanti itu diistikharahkan. Sudah, kalau memang hasil istikharah itu baik menurut kita, kan itu belum tentu baik menurut orang lain. Jangan dibilangkan ke yang lain ya. Gitu ya. Itu hadirin, jadi Rasulullah SAW itu adalah orangnya dermawan, orangnya begitu luar biasa. Ini berbicara Rasulullah tuh nggak ada seasonnya. Ustaz, season keberapa sekarang? Nggak ada seasonnya, dan memang panjang bukunya, yang saya bawa aja tebal dia. Saya belajar saya mengambil apa yang disampaikan saya ini dari sebuah kitab. Bukunya nggak dibawa di rumah Pak Indra, ada bukunya. Gitu. Kalau tadi saya mendengar Pak Konjen sudah mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Pak Indra juga terima kasih atas jamuan yang persembahkan ibu-ibu. Saya terakhir yang belum mengucapkan terima kasih. Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan hari ini, Dirin. Jangan dikira gini-gini juga, ini muka-muka kayak gini muka pengikut sunnah Rasulullah SAW. Tidak percaya? Benar. Kenapa demikian? Hadirin begini. Kenapa demikian? Dikisahkan satu hari di tengah terik matahari, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar rumah menuju beranda masjid. Dia duduk di depan beranda masjid. Tidak lama setelah beliau duduk, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Umar, "Kenapa engkau ada di sini?" "Ma akhrajani illal ju," kata Umar. "Saya tidak keluar ke sini kecuali di rumah saya lagi nggak ada makanan gitu. Saya lapar gitu." "Oh, kalau begitu," kata Abu Bakar, "sama dong, saya juga lapar gitu." Setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kemudian tidak lama kemudian Rasulullah SAW muncul. "Kenapa kalian berada di sini?" "Rasul, kami lapar." Gitu. "Oh, saya juga ada di sini lapar," kata Rasul. "Kami lapar," kata Rasul. Kata Rasulullah tuh, bagaimana kalau kita pergi ke seorang ansor? Seorang ansor. Biasanya di sana ada makanan. Mereka bertiga pergi ke rumah sahabat ansor ini. Sampai di depan rumah, Rasulullah mengucapkan salam. "Assalamualaikum," gitu. "Waalaikumsalam." "Waalaikumsalam," dijawab dari dalam rumah. "Siapa kalian?" Istrinya yang menjawab karena suaminya sedang di ladang, di kebun. "Siapa kalian?" "Saya Rasulullah, Abu Bakar dengan Umar." "Oh, silakan masuk," katanya. Karena di Arab itu kan ada satu ruangan khusus untuk tamu. Yaitu kan kalau orangnya memang sudah dikenal, dipersilahkan masuk. Nah, setelah mereka masuk, istrinya ini langsung menghampiri suaminya yang sedang di kebun. "Abah, bah," gitu ya. Ada kita ketemuan dengan Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Gitu. Apa yang akan kita berikan? Langsung abahnya ini, suaminya ini, daddy lah kalau di sini. Dad. Gitu. Ya kan? Dad gitu. Langsung dia manjat pohon kurma. Manjat pohon. Diambilkan. Suaminya itu mengambilkan kurma yang tua, kurma yang muda, kurma yang mangkal, semua diambilkan. Setelah itu dibawa ke rumah dan disajikan kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahibul bait nih, kepada pemilik rumah ini? "Kenapa engkau membawakan kami, memberikan kepada kami kurma yang begitu banyak ragamnya?" Kata sahabat Ansor ini, "Rasul, saya tidak tahu di antara kalian itu ada yang senang kurma muda, ada yang senang kurma tua atau kurma mangkal." Gitu ya. Makanya saya sajikan semuanya supaya tuan-tuan bisa memilih mana kurma yang akan dimakan oleh tuan-tuan. Ini adab, dari sudah begitu, Rasul izinkanlah saya untuk menyembelihkan kambing untuk tuan-tuan. Tidak, kemudian disembelihkan kambing. Kambingnya pun sama, setelah kambing itu disembelih,
dimasakkan, ada masak gulai, masak sop, masak dan seterusnya. Gitu ya. Begitu sama. Supaya apa maksudnya? Maksudnya supaya mereka memilih, oh yang nggak suka gulai ke sop, yang nggak suka sop disatekan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada untuk menyambut tamu. Dan ibu-ibu hari ini telah mempersembahkan kepada kami makanan yang bermacam-macam. Ada karedoknya, ada bubur kacangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tanpa kita sadari hal ini tuh sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Bisa paham hadirin? Nggak akan dilanjutkan ke ujung dari ceritanya ini, nggak akan dilanjutkan nanti. Ada sessionnya, gitu ya. Ada sesinya, ada sesinya, ada sisinya. Ada sisinya atau sisinya? Susinya. Sudah ngelang kemana aja. Itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditanyakan? Pengen nanya, Pak. Silakan Bu. Apa yang ingin ditanyakan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan dengan keterbatasan ilmu akal saya itu menanyakan masalah sholawat nariyah. Dulu aku senang banget maksudnya dengan sholawat. Ya maksudnya sholawat, tapi sholawat nariyah terus terang saya dulu agak berbanyak waktu misalnya di BLK mengajak adik-adik yang terbang, terus selalu misalnya yasinan diawali dengan sholawat nariyah. Tapi setelah itu saya mendengar jangan terlalu banyak apa istilahnya mendawamkan sholawat nariyah. Terus pernah ada, tapi aku nggak nanya apa hukumnya dan apa itu maksudnya boleh, kenapa nggak boleh gitu. Terus setelah di sini juga aku diingatkan begitu juga, kayaknya 1-2 orang sister mengingatkan ke saya, dan saya ingin tahu kenapa kok nggak boleh. Sedangkan itu selawat bentuk kecintaan kita udah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau nggak salah itu kalau kita berselawat udah Rasulullah 1 kali, dan Allah akan mensolawat kita 10 kali. Itu kalau nggak salah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin, sholawat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan ya. Ya, saya senang berpikir ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang suka mendawamkan sholat itu, sholawat itu silahkan dawamkan. Sholat ini kalau nggak salah yang diijtihadkan oleh ulama besar Abil Hasan Asyadzili kalau nggak salah. Memang di sini ada yang mungkin tidak setuju dengan jenis sholawat ini. Karena apa? Karena di sini Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu. Ini Farid begini ini teh. Nih. Ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu alladzi tanhalu, kepada Allahumma sholli sholatan, ya Allah sampaikan sholawat dan salam, intinya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu melepaskan bil ungqadu ikatan-ikatan watan pariju bil kurab, dan dengan Nabi Muhammad itu bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan gitu ya. Nah, di sini yang digarisbawahi oleh orang tua. Nah, di sini itu ada tawasulnya. Mencari sarananya. Tawasul. Mencari sarananya. Tawasul itu ada 3 jenis. Satu dengan amal soleh. Kedua dengan orang soleh yang masih hidup. Ketiga dengan orang soleh yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Ini ilmu nih ya. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa tawasul dengan dengan amal soleh dengan orang soleh itu
tawasul yang tidak diperselisihkan, disepakati kebolehannya. Akan tetapi tawasul dengan orang yang sudah meninggal ini yang diperselisihkan. Ingat, diperselisihkan, tidak diharamkan. Diperselisihkan. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan dengan ada yang tidak membolehkan. Begitu. Nah, ini nggak bisa diputuskan satu kesimpulan karena dari dulunya ada yang membolehkan dengan ada yang tidak membolehkan. Begitu ya. Bagi yang membolehkan, ungkapan ini pun tidak menjadi keburukan bagi dia, gitu kan. Justru menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tawasul, tahu nggak tawasul? Mencari sarana. Gitu. Kenapa kita tidak berdoa langsung aja kepada Allah? Bukankah Allah mengetahui keinginan-keinginan kita? Kenapa? Agar kita tahu bersama bahwa salah satu yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah apa? Dosa. Dan kita mengakui kita ini banyak orang-orang yang lebih banyak dosanya daripada amal baiknya. Sehingga kalau seandainya, jadi begini tawasul, sehingga kita memilih tawasul ini sebagai salah satu sarana yang kita lakukan. Banyak berdoa itu bisa kita lakukan dengan memohon sendiri, dengan memintakan doa kepada orang lain bertawasul, atau dengan hal-hal lain banyak juga. Di antaranya dengan cara tawasul. Gitu ya. Jadi ibu kalau masih nyaman melakukan itu silahkan lakukan. Gitu. Kenapa? Yang mengatakan boleh ya tidak ada. Yang mengatakan saya tidak ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, gitu kan. Mungkin bagi dia tidak nyaman, gitu ya. Ini diamalkan oleh para ulama, Bu. Gitu. Ini kan aja. Maaf saya bagi yang tidak bertawasul ya, bagi tidak yang suka membaca ini nggak apa-apa, tidak apa. Bukan menjadi keharusan. Gitu ya. Begitu. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan? Seperti Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah tuh? Al-Fatihah, orang sebelum berdoa tuh Al-Fatihah. Kalau setelah berdoa kadang-kadang juga membaca Al-Fatihah. Apa itu? Bukan bentuk syukur. Tawasul dengan amal soleh. Kenapa mesti Al-Fatihah tidak Al-Baqarah, gitu ya? Karena orang begitu. Kadang-kadang kan begitu. Kenapa Al-Fatihah dengan Al-Baqarah? Kan ada keterangan. Bukan. Bukan masalah panjang tidaknya. Karena Allah berfirman bahwa sebagian dari Al-Qur'an itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami sudah menurunkan dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ayat-ayat yang dapat menjadi obat bagi kaum muslimin. Dan banyak keutamaan-keutamaan Al-Baqarah, Al-Fatihah ya, di dalam riwayat ya, dijelaskan. Sehingga kita malah mengucapkan ini sebagai sarana untuk memintakan doa, untuk memohon kepada Allah. Bisa dipahami hadirin? Jadi beginilah analoginya orang bertawasul nih. Analogi orang tawasul itu begini, perhatikan. Pak Arif nih orang konjen ya, baik, dermawan, kaya. Udah jangan dulu komentar. Udah begitu begini, Pak, saya ini akan rencana bikin pesantren, Pak. Gitu. Saya butuh dana. Gitu. Saya bikin proposal, diberikan ke Bapak. Tapi Bapak tidak tahu saya. Kira-kira setelah Bapak menerima proposal ini apa yang Bapak lakukan? Emang siapa ente ya? Gitu ya, bener nggak Pak? Dibuka aja tidak mungkin ya? Bener, diterima tapi dibuka aja tidak. Tapi misalkan saya tahu bahwa kawan dekatnya Pak Arif ini Pak Erik. Pak Erik, tolong dong gitu kan, kasih ini proposal buat ini. Kira-kira mau diterima nggak kalau yang Pak Erik yang ngasih? Dipertimbangkan. Kalau beliau tidak nerima, berarti beliau tidak mengikuti cerita sebelumnya. Pak Erik kan kawan dekatnya, maksudnya gimana? Kalau kawan jauh sih wajar gitu.
Kalau kawan dekat masa sih sebegitu jahatnya kayak Arif. Begitu, itu perumpamaan tawasul. Tawasul itu satu kaifiyah, dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, begitu. Jangan menuduh orang syirik tuh dengan tawasul seperti begini. Memang kita meyakini Rasulullah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak. Apa kita juga tahu gitu. Tapi kita bertawasul itu semata-mata apa? Memanfaatkan kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau enggan mengkabulkan apa yang kami mintakan karena dosa-dosa yang telah aku punya, dosa-dosa yang telah aku lakukan, kabulkanlah aku dengan melihat kekasih-Mu, kabulkanlah aku dengan kedekatanku kepada kekasih-Mu. Seperti itu loh maksudnya. Jadi nggak ada unsur kesyirikan. Nggak ada unsur kesyirikan. Dari mana unsur kesyirikan gitu. Gitu ya. Dengan awamnya ilmu agama jadinya. Dan memang hadirin ilmu-ilmu kayak gini susah. Ibu dapatkan nanti kepada ustadz-ustadz yang datang mungkin akan mengatakannya tidak gitu. Saya ilmu ulama disampaikan oleh ulama-ulama yang memang mereka kompeten dalam hal ini. Mereka memiliki rujukan yang kuat gitu ya. Begitu. Yang saya sampaikan ini apa? Kitab. Jangan salah, ini Haji Zainal Asikinnya mah supaya tahu yang bikin kayak gininya Haji Zainal Asikin. Itu pun bukan dibikinkan oleh saya, dibikinkan oleh kawan saya. Yang ngerangkumnya saya begitu ya. Ini kitab. Gitu ya. Artinya saya kesini itu saya tidak punya apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa. Yang saya sampaikan adalah ilmu yang ditulis oleh para ulama. Sehingga saya tidak khawatir untuk menyampaikannya. Bukan pendapat saya. Paham? Gitu. Ini kaifiyah, cara saja. Dilakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Begitu. Cukup? Bisa dipahami Pak Bambang? Bagaimana? Beliau itu dokter nih, dokter tekno. Tekno lagi apa? Dokter elektro. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Mudah-mudahan berkah ini. Silakan, Pak Arif, ada yang ditanyakan? Senyum-senyum begitu. Allahu Akbar. Sudah bisa menjawab beliau nih. Ya, kenapa? Saya tadi mau nanya tapi ragu, tapi pertanyaannya salah. Ya, kenapa? Nih, Saya mau tanyakan, Rasulullah memang kan dijaga oleh yang saya ingin tanyakan, apakah tadi kebetulan Pak Ustadz tadi sudah menyinggung bahwa beliau itu tidak tersenyum itu kan sebagai suatu katakanlah suatu kesalahan. Apakah pernah apakah pernah Pak Rasulullah ini berbuat kesalahan? Terus kemudian kesalahan yang seperti apa yang paling yang Allah paling tidak suka? Mohon maaf kalau saya jadi ingin bertanya, tetap jadi ingin bertanya. Rasulullah pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya itu apa? Kesalahan kecil, dosa kecil. Apa itu? Dan dosanya itu kalau untuk kelas kita ya bukan dosa kelas orang biasa nih, gitu ya. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah satu saat pernah mengharamkan sesuatu yang tidak dihalalkan. Dulu nih, waktu istri pertama dan keduanya Siti Aisyah, maklumlah istri muda nih gitu ya, banyak cemburunya. Istri muda nih banyak cemburu, gitu. Tapi walaupun demikian Siti Aisyah orang masya Allah gitu. Ya wajar lah, istri satu aja kita banyak masalahnya, bagaimana dengan istri gitu ya, gitu. Bagaimana dengan istri lebih dari satu? Gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah itu saat itu? Jadi menerima madu dari siapa? Maria Al-Qibtiyah kalau nggak salah tuh, ya. Tiba-tiba Aisyah marah gitu, cemburu, maklum lah gitu, istri muda. Sudah itu, ya kan, Rasulullah sambil berkesimpulan untuk mengharamkan ini, tapi tidak lama ditegur dan Rasulullah menghalalkan kembali, gitu. Menghalalkan kembali, gitu. Pernah, jadi beliau ini maksum terjaga di sini itu maksudnya terjaga dari dosa-dosa kecil. Ya, dari dosa-dosa besar maksudnya. Dosa kecil Rasul itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa gitu. Masih sakit gitu ya. Atau masih melakukan kesalahan walaupun itu menurut kita bukan satu kesalahan. Gitu ya. Begitu.
Ada lagi yang ditanyakan? Bu Peti, kenapa? Termenung-menung begitu, ada yang ingin ditanyakan? Banyak pikiran, jangan banyak pikiran Bu Peti ya. Hidup mah dijalani aja dengan tenang ya. Dia mau nanya, kau tahu aja. Oh, atuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah halal. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa saja yang melihat Rasulullah SAW sekilas, dia akan melihat begitu betapa Rasulullah SAW itu penuh dengan wibawa. Wa man ra'ahu ma'rifatan wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Dan siapa saja yang mengenal Rasulullah SAW lebih dekat, maka dia akan muncul, maka dalam dirinya akan tumbuh kecintaan, rasa cinta kepadanya. Allahu Akbar, itu baginda Rasulullah SAW ya. Ada yang ingin ditanyakan? Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah meminta doa kepada orang soleh. Sebagaimana suatu riwayat menyebutkan, ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan berangkat umroh. Pak Konjen mana? Oh, nggak ada. Beliau ada halangan. Melihat Umar akan umroh. Rasulullah menyebutkan, berpesan kepada Sayyidina Umar, la tansana ya ukhayya min du'aikum. Umar, jangan lupa doakan saya. Kalau sampai di sana doakan saya. Rasul yang menyebutkan. Padahal Rasul itu kalau berdoa, permohonannya tidak akan ditolak. Ya kan? Kalau dari segi dari level Rasulullah tentunya jelas di atas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi riwayat ini mengajarkan kepada kita agar kita ini hidup jangan sampai lepas dari doa orang lain. Jangan terlalu menyibukkan anak kita dengan kursus-kursus, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sementara anak kita ini kosong dari doa orang-orang soleh. Paham tidak? Gitu ya. Ini kursus bahasa Inggris, kursus piano, kursus gitar, dan seterusnya. Sementara anak kita ini kosong dari doa orang-orang soleh. Ya, ini jangan sampai terjadi pada kita. Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita agar kita memintakan doa kepada orang soleh. Ya, bisa dimengerti. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, disebutkan juga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah merendahkan orang lain. Tidak pernah merendahkan orang lain. Tidak pernah merendahkan orang-orang yang mungkin penampilannya masih belum rapi, tidak bersih, gitu ya. Rubba ash'asa aghbar madbu'un bil abwab. Berapa banyak orang yang penampilannya lusuh, tidak enak dipandang. Setiap dia melewati rumah kita, mungkin kita akan mengusirnya. Lau aqsama 'ala Allahi la abar. Tapi ketahuilah, kalau dia mungkin memohon kepada Allah, permohonannya tidak ditolak. Berapa banyak orang yang seperti itu. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak merendahkan orang lain. Ya. Wa ausa'an nasi sabran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar. Tidak pernah marah ketika disakiti oleh orang lain. Rasulullah akan marah ketika melihat orang lain, ketika melihat ada yang melanggar apa yang diperintahkan Allah, atau ada yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita ini akan marah ketika ada orang yang mencercah kita. Hei, botak lu, gitu. Oh, kita marah, gitu. Atau hei, jelek lu, kita marah. Sementara kalau kita melihat keluarga kita, anak kita belum sholat, sama sekali tidak pernah. Pak Jamal disebut mulu, maaf Pak Jamal, punten, bukan berarti merendahkan. Saya tidak merendahkan orang lain.
gitu. Contoh kecilnya, ini contoh kecil. Kadang-kadang kan orang kita dengan ejekan kayak gitu tuh bikin emosi, gitu, bikin marah. Betul tidak? Nah, gitu. Sementara kita ini tidak pernah marah ketika melihat anak-anak kita yang sudah balik, tidak sholat, melihat misalkan suami kita juga tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Allah, tidak marah. Istri kita juga mengabaikan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai istri, tidak marah gitu. Nah, Rasulullah itu sebaliknya, kalau ada yang mencela dia, tidak pernah marah kalau Rasulullah. Tapi dia akan marah ketika ada orang yang mengabaikan apa yang diperintahkan Allah. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu, Dirin. Nah, kita akan sekarang sedikit memperkenalkan bagaimana Rasulullah SAW makan. Bagaimana Rasulullah SAW makan. Rasulullah tuh sepanjang hidupnya tidak pernah makan sambil berdiri dia. Tidak pernah makan sambil berdiri. Makan tuh sambil duduk. Ya. Dan coba perhatikan, bicarakan dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu kesehatan. Ini akan makan sambil duduk itu lebih sehat daripada makan sambil berdiri. Nah, kenapa? Pencernaannya katanya. Oh, pencernaan, betul. Saya kurang paham tentang ilmu kesehatan, tapi sepertinya sinkron dengan ilmu kesehatan. Betul tidak, Pak? Betul. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'i salasah. Aku selalu melihat bahwa Rasulullah SAW itu setiap kali makan selalu menggunakan 3 jari. Al-ibham wa ma yaliha wal wusta. 1 al-ibham ini. Ibham tuh ini nih. Wa ma yaliha ini tunjuk. Wal wusta dan ini. Wal wusta tuh dengan ini. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kalimat lain, arti lain daripada ini tuh, di dalam bahasa Arab ini, jari telunjuk itu adalah as-sababah. Kenapa disebut as-sababah? Karena terambil dari akar kata sabba yasubu. Apa artinya? Mencela. Jadi orang kalau mencela tuh, hei bego lu, begini kan? Nggak, hei bego lu, nggak pakai ini. Itu. Jadi kalau marah tuh pakai ini. Nah, Rasulullah ketika makan itu selalu dengan 3 jari. Ketika makan selalu dengan teh. Karena apa? Karena yang dimakan oleh Rasulullah ini kurma, itu kan? Kurma atau lagi roti dan seterusnya, gitu. Roti dan seterusnya, gitu kan. Begini ya. Begini. Bagaimana kalau kita memakan nasi, apalagi sama Pak Erik misalkan, wah, tidak apa-apa kita memakainya dengan 5 jari, tidak apa-apa. Tidak masalah, apalagi yang punya keterbatasan orang-orang Timur Tengah atau orang Afrika tuh kan begini, gitu ya, tidak apa. Nah, hadirin sekalian, itu kalau kita makan tidak pakai nasi, tidak pakai sendok. Bagaimana kalau makan pakai sendok? Apakah dengan 3 jari juga? Ya tidaklah, pergunakan yang sebisa kita, yang sebisa kita, gitu ya, yang sebisa kita. Ini sunnah, hadirin, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sunnah-sunnah yang disampaikan ini, hadirin, tentunya harus diamalkan pada tempatnya. Kalau kita satu hari lagi makan dengan orang bule, orang yang mungkin tidak mengenal Islam, khawatir dengan memakan tanpa sendok ini membuat jijik mereka, jangan dilakukan. Jangan dilakukan, udah pakai sendok aja, tidak apa-apa. Jangan mentang-mentang barusan sudah diajarkan oleh Ustadz Jenal, gitu ya. Ustadz Jenal yang dijualnya, gitu kan, makan seperti tidak boleh. Tidak. Amalkan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kita pakai sendok saja, lebih aman begitu, daripada kita mempertahankan sunnah ini membuat orang lain benci kepada kita, benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisional lah jadi orang tuh, gitu, fleksibel. Allah, bahasanya itu, Pak. baru berapa bulan ini di Amerika sudah begitu. Itu ya. Wala yaqulu bi usbu'aini li'annahu min aqli sayatin. Dan Rasulullah itu tidak pernah makan dengan 2 jari. Begini, tidak pernah. Karena dikatakan
makan 2 jari ini adalah makannya setan. Begini nih, tidak begitu. Bahkan harus 3 jari, gini 3 jari. Kan apalagi laki-laki kalau makan 2 jari kayak gini kayak banci, gitu. Itu Pak ini gede. Begini Allah. Ya Rabbi bil Mustafa. Summa ra'aitahu yal'aq asabi'ahu salasa qabla ayyam sahaha. Dan aku melihat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah SAW selesai makan itu, yal'aq menjilat. Al-wusta wa ma yaliha summa libham. Tapi menjilatnya dari sini nih, dari tengah, kemudian telunjuk dan sini. Tengah, telunjuk, sebelum dicuci nih, sebelum tangan kita dicuci, dijilat dulu. Begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ini saya katakan sunnah ini bisa dilakukan ketika memang kondisinya memungkinkan untuk kita lakukan. Gitu ya. Gitu. Apalagi kalau misalkan diundang oleh orang bule satu resepsian party gitu gede. Jangan coba-coba mengundang tidak enak orang lain. Gitu. Mengundang tidak enak orang lain tidak boleh, hadirin. Ustaz, bagaimana kalau saya ingin memaksakan untuk menjilat jari jemari saya, begitu kan? Silahkan menjilat, tapi lihat-lihat dulu keadaan. Kalau nggak ada orang lain, baru. Allahu Akbar ya. Itu. Ya. Hadirin, kabarnya memang dari medis juga banyak mengandung manfaat dengan menjilati jari jemari kita itu. Banyak mengandung manfaat, diantaranya apa? Akan mudah menghancurkan enzim-enzim yang ada di sini, sehingga makanan itu cepat busuk. Bukan kuman masuk perut sembarangan aja. Gitu ya. Akan memudahkan pencernaan, sehingga ibu bapak tidak perlu lagi beli Vegeta untuk melancarkan buang air besar. Itu ya, seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ta'amul har, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memakan makanan yang panas sekali, yang panas sekali. Innahu ghairu dzui barakah, karena makanan yang panas itu kata Rasulullah tidak mengandung berkah. Tabriduhu, dinginkan dulu kalau ada makanan. Fa innallaha lam yut'imunan nar, karena Allah itu sama sekali tidak memberikan kepada kita api. Bagaimana kalau kita ini makanan dari kulkas dipanaskan di mikrowave dari mikrowave, gara-gara dipuji tadi bisa bahasa Inggris jadi ngapung kemana-mana diri. Nah kita dipanaskan, maksudnya apa di sini? Makanan yang panas sekali, ya kalau sekadar dipanaskan saja supaya makan kita namanya semangat, nikmat, tidak apa-apa. Jangan sampai baru aja dihidangkan repot gitu, bisa melumpuhkan mulut. Katanya tidak baik meniup makanan yang panas. Tidak baik. Di samping itu juga tidak boleh meniup makanan yang panas, atau ketika minum itu tidak boleh. Gitu ya. Wa kana yal'aqu sahbah bi asabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menjilati jari jemarinya, sebelum selesai makan itu beliau selalu membersihkan bekas piring yang dia pakai. Ya, digini set gitu ya. Tapi nggak boleh, maaf, nggak boleh. Itu namanya lebay, tahu lebay, berlebihan. Wa qala akhirut ta'ami aktsaru barakah, sambil Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akhir daripada makanan ini adalah yang paling banyak berkah. Sekarang begini, saya ingin tanya kepada semuanya, Bapak tujuan makan untuk apa? Hidup. Kalau makan untuk apa? Arif, hidup. Ibu untuk hidup juga? Untuk hidup.
Katakan iya atau tidak susah amat. Hah? Hah? Mantap. Allahu Akbar. Luar biasa. Cari namanya. Facebooknya mana Facebooknya? Allahu Akbar. Ya Rabb, ya Rabb. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan ini semata-mata bukan untuk kenyang. Kalau makan untuk kenyang mah apa bedanya kita dengan kambing? Benar tidak? Apa bedanya kita dengan monyet? Mereka juga makan untuk kenyang. Kita makan itu semata-mata untuk mencari keberkahan. Kalau niat makan, Allahu Akbar. Ya Rabb. Masya Allah. Allahu Akbar gitu. Sehingga kalau niat makan kita untuk keberkahan, insya Allah nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi. Karena makan kita tujuannya untuk ibadah, tuh kan. Dan makan kita tidak lepas dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan heran kalau zaman sekarang ini kan akhir-akhir ini kita selalu diberi oleh Allah penyakit yang aneh-aneh, asam urat, kolesterol dan seterusnya. Ketahuilah dan sadarilah hadirin semua, ini teguran dari Allah karena kita ini kurang bersyukur. Demi Allah kurang bersyukur. Kenapa demikian? Perhatikan surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-shaib. Kemudian falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Lihat ayat kedua. Maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, Tuhan pemilik Ka'bah ini. Siapa Tuhan pemilik Ka'bah? Allah. Kenapa mereka harus menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini? Alladzi at'amahum min ju', yang mana Tuhan pemilik Ka'bah ini telah memberikan mereka makan sehingga mereka tidak lagi lapar. Saat turun ayat ini, kira-kira berapa jenis makanan yang dimiliki oleh orang Quraisy? Berapa? Paling kurma, roti bisa dihitung oleh jari saat itu. Dan ketika makanan serba terbatas seperti itu, mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang sekarang memiliki 1000 jenis makanan lebih? Belum ada karedok, bakso, soto, soto ayam, apalagi somai, dan seterusnya. Nah, hadirin, sehingga dengan makanan yang berlimpah ini, kalau kita kurang bersyukur, jangan heran kalau Allah sedikit demi sedikit mencabut kenikmatan itu dari diri kita. Dengan kolesterol, dengan apalagi hadirin, dengan asam urat dan seterusnya. Gitu. Hello, Mas, siapa? Rob. Mr. Rob. Are you okay? Oh, alhamdulillah. I'm okay. Allah, Ibu. Hadirin, aduh saya jadi ingat. Itu jadi ingat ketika saya baru sampai di LA. Imigrasi LA juga ketat, Pak. Ketat itu. Saya bawa barang titipan dari ISMI lumayan banyak juga itu. Nah, karena saya berangkat sendiri, jadi saya pun agak sedikit konsentrasi dalam berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saya bilang itu dilancarkan oleh Allah. Jadi sepanjang jalan tuh nggak lepas dari buku, dari kitab gitu ya. Saya doa. Lagi sendiri tuh kalau berdua mah mungkin kayaknya tidak seserius itu gitu ya. Ya Allah gitu ya. Sudah begitu dipesankan makanan muslim meal. Saya di special request saya itu muslim meal. Aduh, dikit-dikit kare lagi ya, saya bilang. Satu hari saya sewaktu-waktu saya lihat ada kursi di sebelah itu yang kosong, saya pindah aja ke sana. Saya pesankan kepada orang Cina yang duduk di samping kiri saya itu, Cina, ente duduk di sini, saya bilang, nggak apa-apa. You can sit here. Wah, itu ya. Dia pindah kan. Pas waktu makan nih pramugarinya nyari-nyari, ini katanya pasti saya kan duduk saya di bangku sekian, dilihatkan. Itu
Oh, pas dia tuh, pas muslim meal, katanya saya bukan muslim gitu. Akhirnya makan itu ditarik-tarik, dicari-cari lagi saya kemana-mana. Astagfirullahaladzim, saya bilang tuh, sampai dicari-cari. Akhirnya kare lagi dapatnya. Aduh, kare lagi. Ya Allah. Kare lagi. Sudah itu apa yang sudah itu hadirin. Saya tuh nggak pernah bikin pusing ya dengan apa yang dihadapi itu. Sampai di LA ini makin maksimal doa kita, karena kita akan menghadapi custom gitu kan. Di imigrasi ditanya, "Where are you going?" katanya. Yang nanya ini hadirin, yang nanya ini orang kulit hitam, Amerika kulit hitam kayak dalam film gitu kan. Saya nggak kalah gaya kan. I'm going to Houston, salah nyebutnya. What katanya. What kata dia tuh. Udah begitu what kata dia tuh. Houston. Oh, Houston kata dia tuh. Sudah itu alhamdulillah saya bawa dia tuh saya bawa senyum terus supaya dia tidak curiga sama kita tuh gitu. Tidak lama kemudian, oh oke. Saya langsung keluar. Udah keluar nih, terakhir nih custom, karena custom tuh harus nyerahkan declare yang kita declare. Aduh. Mudah-mudahan dengan begini punya pasangan yang bisa bahasa Inggris. Ya, hadirin, katanya perempuan memang begitu menawan, tapi janda lebih menggoda. Allah. Hadirin sekalian. Jangan. Ini mah kidding, just kidding. Kalau udah private Allahu Akbar hadirin. Tadi sampai di mana? Oh ya. Tadi nyampe kalau perawan. Ya. Itu hadirin, ya Allah, itu dia. Masuk Amerika tuh kan susah gampang susah. Ustadz Felix itu kan sudah sampai di Houston, tinggal satu langkah lagi keluar dari imigrasi, ditahan. Itu makanya satu anugerah tersendiri bagi saya ketika saya bisa leluasa untuk melewati custom tuh gitu. Nah, yang repotnya kemarin waktu di sini, ya Allah, alamat tidak tahu gitu kan, mana visa bisnis itu. Aduh, gitu kan. Where are you going katanya. Aduh, kemana saya tuh nggak paham kan. Hadirin, saya saat itu pura-pura bego aja dan memang bego. Akhirnya apa yang dia lakukan hadirin? Go back katanya. Wah, kalau go back tuh saya tahu kalau yang di custom LA ini go ahead katanya. Kalau go ahead tuh pergi kepala, berarti kepala ke depan. Kalau go back ini berarti ke belakang lah. Saya mikir apa ini ya? Saya bilang tuh, aduh, saat itu lagi memang saya saat ya Allah ya, godaannya di Amerika itu luar biasa, Ustaz. Sebelum terbang nih, ternyata di samping kanan saya ini perempuan gitu ya. Saya sempat nelpon ke orang LA itu, alhamdulillah, samping kiri saya nih yang dicari-cari gitu. Pas ini perempuan, Allahu Akbar gitu. Nah, walaupun setelah itu ya banyak istighfar aja saya. Karena kenapa banyak istighfar? Karena perempuan ini menumpahkan Coca-Colanya ke celana saya. Allah ya Rabb. Ini cerita nyata, nggak ditambah-tambah.
udah itu. Tadinya saya, ya Allah mungkin ini saya bilang teguran lah, harus balik lagi, harus segera pulang gitu. Lama saya di custom. Pak Dwi itu sampai mungkin mau balik aja, andaikan saat itu balik lagi, mana nggak ada komunikasi lagi kan gitu. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah selamat gitu. Dengan di dalam semua dibuka punya koper-koper saya itu. Karena apa? Karena bisa saya bisnis. Kemudian saya di sini, why you stay too short katanya. Masih ingat betul? Why you stay too short. Apa saya bilang? Saya bilang tuh atau because saya tuh pakai because dah. Kalau tadi because apa lupa lagi saya bilang itu kan. Karena saya punya tiket saya bilang tuh. Saya 17 Maret tuh mau pulang ke Indonesia gitu. Gitu. Wah, saya dibilang you lie. Aduh, I believe God. Saya bilang tuh begini. Saya jawab diri Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim itu. This is for last question, kata dia tuh. Wah, apalagi yang akan ditanyakan pertanyaan terakhir ini. Rupanya mengulang pertanyaan yang lama gitu. Karena waktu itu saya ngejawab, karena bisnis. Apa bisnis yang kamu akan lakukan di sini? What kind of business you have? Tanya. Saya bilang tuh, I only visit my friend gitu. Orang Sunda nggak bisa bilang P, yang bisa bilang panta fitnah. Ya Allah, itu. Tapi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Berarti kemarin bareng sama Ustaz Felix ya Pak? Enggak tuh, enggak. Saya lebih dulu. Alhamdulillah tidak bareng. Tadinya saya berharap bareng sama dia. Kalau bareng mungkin dipulangkan juga dua-duanya. Allah. Allahu Akbar ya Rabb. Apa sejauh ini yang saya lakukan kepada mereka? Apa yang sejauh ini yang saya lakukan? Senyum saya. Walaupun ya jangan keterlaluan, ibu-ibu senyum juga tanpa orang lain kan repot ya, dicurigai. Saya senyum. Saya tidak terpengaruh oleh gosan-gosan mereka. Mereka buat saya supaya bisa marah. Bagaimana saya mau bisa marah? Bahasa Inggris saya bla-bla begitu. Cuma yang saya ingat itu really I believe the God. I believe God. Allahu Akbar gitu. Allah ya Rabb. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yal'aqus sahbah. Hadirin, udah tadi Rasulullah SAW selalu menjilati bekas piring ya. Kalau mungkin saya katakan gitu ya. Tadi saya perlu ulang-ulang lagi, jangan sampai ada yang salah paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Wa yaqulu innahu la yadri fi ayyi ta'ami barakah. Sambil beliau menyebutkan bahwa kita tuh tidak tahu di mana keberkahan Allah menurunkan, di mana keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada makanan yang kita makan. Begitu, jangan sia-siakan, jangan menyepelekan sisa-sisa makanan itu ya. Habiskan hadirin, tidak boleh mau nanti kalau tidak tidak habis nih keberkahannya di sini, kita hanya dapat kenyangnya, dan kalau kenyang nih tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat mengundang penyakitnya ya. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala al-khubza wal lahma ghasala yadayhi ghuslan jayyidan. Dan Rasulullah itu setiap kali selesai makan daging ataupun makan daging dengan roti, selalu membersihkan tangannya sebersih-bersihnya. Itu sebersih-bersihnya. Sekarang kan sudah ada sabun untuk pencuci tangan. Pakai itu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah. Nah, Wa an Zahdamil Jarmi qala, dari Zahdam Al-Jarmi berkata, Kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari, kami satu hari bertamu ke rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Fa'utiya bilahmin wa dajjaj. Abu Musa Al-Asy'ari itu menyajikan kepada kami makanan dari daging, dari bilahmin wa dajjaj, dari daging kambing dengan ayam. Fa'utiya bilahmin wa dajjaj, menyediakan makanan kepada kami
menyediakan menu kepada kami daging dengan daging ayam, gitu. Fatanahha rajulun minal qaum, tiba-tiba di antara rombongan kami itu ada yang alergi dengan ayam. Bukan alergi di sini, ayam saya tidak makan ini, gitu ya. Fatanahha rajulun minal qaum. Kemudian apa yang dia lakukan? Abu Musa al-Asy'ari marah, dia menegur, kenapa engkau berperilaku sedemikian? Inni ra'aituha ta'kulu syai'an wa halabtu ala alla akuluha. Abu Musa, ketahuilah suatu hari aku melihat ayam itu makan makanan yang kotor. Biasanya kan ayam mungkin makan makanan tai apa gitu ya. Maka dari itu saya berjanji pada diri saya untuk tidak makan ayam gitu. Apa yang dilakukan oleh Musa? Apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Qala la udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul lahma dajjal. Tidak, wahai fulan, sini mendekat, karena aku pernah melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah makan daging ayam. Tidak, engkau harus mendekat, makan, karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Gitu. Jadi orang yang jijian itu dari zaman Rasul tuh sudah ada. Orang yang jijian tuh sudah ada dari zaman Rasul tuh sudah ada. Coba bayangkan kalau orang ini hidup di Indonesia pada zaman sekarang. Kenapa, Ibu? Bukan kelaparan gitu. Kita nggak habis pikir di pinggir-pinggir jalan di Indonesia tuh kan banyak orang-orang Lamongan yang jual pecel lele gitu ya. Makanan lele apa, hadirin? Itu, Pak. Gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai qara. Qara itu labu. Labu ya, menyukai qara. Labu. Wa qala innahu syajaratu akhi Yunus. Beliau menyebutkan bahwa qara ini adalah pohonnya Nabi Yunus alaihissalam. Disenangi, dan memang labu itu banyak manfaatnya ya. Untuk darah tinggi, untuk apa? Iya, labu dan sejenisnya, pokoknya labu ya. Gitu. Sudah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyukai yang manis-manis, baik itu yang dipasak ataupun yang alami. Wal asal, dan juga madu. Ibu mau madu, hadirin? Ibu mau madu? Mau madu tidak? Iya, harus mau. Dah ini yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Oh, sudah. Udah. Salah arah itu. Madu itu kan manis, Ibu. Kenapa? Kalau di madu pahit atau apa? Nggak tahu. Itu. Yuhibbul halwa wal asal. Rasul itu mencintai sesuatu yang manis, baik manisnya itu dipasak ataupun alami. Wal asal, begitu juga madu. Disebutkan bahwa Rasulullah setiap paginya itu jadi mencampurkan, ini air nih, dicampurkan madu itu dicampurkan lalu diminum. Begitu. Itu sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh Rasul. Banyak manfaatnya ternyata. Itu. Wa kana habbu ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lahm. Ibu, Bapak, makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah daging kambing. Al-lahm itu daging kambing. Innahu yazidu bisami. Innahu yazidu bisami, kata Rasulullah. Daging kambing itu, Dek, semuanya dapat menambah pendengaran. Menambah pendengaran. Bapak-bapak yang sudah dungu nih, dikit. Ya, yang bolot, banyak makan daging kambing gitu ya. Insya Allah jadi berkah. Kata siapa darah tinggi, hadirin? Ibu, kalau kita mau jujur, tanyakan sama dokter.
daging kambing dengan daging sapi itu kolesterolnya lebih banyak daging sapi. Iya? Kenapa? Bu dokter mana, Bu? Oh iya, Bu dokter ya, begitu bukan? Hah? Saya sih dapat keterangan begitu. Katanya. Ketawa-ketawa ini bicara dulu, silakan. Bu dok, bagaimana daging kambing dengan daging sapi mana yang lebih banyak kolesterolnya? Saya ditanyanya sulit itu Pak. Kecuali kalau yang saya tahu malah daging kambing paling lebih banyak. Oh gitu ya? Kolesterolnya. Oh. Hadirin, saya pernah menceritakan ini pada seorang dokter. Dia kata, memang dia menyimpulkan bahwa daging kambing itu lebih daging sapi lebih banyak kolesterol, tapi wallahu alam ya. Tapi dari keterangan ini mengajarkan kepada kita, hadirin, untuk tidak membenci sesuatu yang dicintai oleh Rasul. Jadi kalau ibu sekarang ada masalah dengan daging kambing, jangan terlalu lebay menolaknya. Ini daging kambing saya tidak makan, tidak. Ya ketika diberikan daging kambing, ya kalau memang ibu tidak suka, nggak usah terlalu berlebihan menolaknya. Kasih kepada yang lain. Kalau memang dengan makan sedikit tidak mengganggu, makan gitu. Ya, gitu. Dan daging kambing, dan memang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyebutkan barang siapa yang memakan daging kambing 40 hari berturut-turut, maka itu akan mengeraskan hati. Tidak boleh makan daging kambing 40 hari. Ya? Sudah. Ibu dapat dari mana? Ibu dokter tamat nggak, Ibu? Gitu ya. Dokter, beliau dokter Google itu. Bu, canda Bu ya, canda itu. Ada ibu dokter spesialis apa? Insyaallah, Allah. Ya, nah. Gitu. Nah, berbeda dengan daging sapi, daging babi. Kalau daging babi luar biasa, lebih tinggi kolesterolnya dari daging sapi. Katanya gitu ya. Hah? Katanya tapi paling enak kata daging itu. Wallahu alam, tapi saya belum coba. Kenapa? Muhammad Google. Hah? Hadirin, jadi Sayyidina Ali menyebutkan jangan makan daging kambing 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Karena ini bisa mengeraskan hati. Bisa mengeraskan hati dengan makan daging kambing 40 hari berturut-turut, itu bisa mengeraskan hati. Wa huwa sayyidut ta'ami fid dunya wal akhirah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa daging kambing itu adalah pemimpinnya makanan baik di dunia maupun di akhirat. Pemimpinnya makanan baik di dunia maupun di akhirat, maksudnya di dunia dan di surga nanti. Jadi hadirin, jangan tidak suka daging kambing ini dibawa sampai surga nanti ketika malaikat nanya pada kita tuh, kamu mau apa? Saya mau tempe sama tahu aja. Gimana? Mau tempe sama tahu aja. Hadirin yang dimuliakan Allah. Gitu. Domba juga domba. Wakana isyrabu bilabannya. Berkaitan dengan daging. Nah, adapun kaitannya dengan daging sapi, isyrabu bilabaniha wala ta'kulu biluhumiha. Daging sapi ini minum susunya, tapi jangan terlalu sering makan dagingnya. Susu kambing juga menyehatkan. Ini sapi nih, silakan minum susunya. Dan jangan terlalu keseringan makan dagingnya, begitu ya.
Seperti itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin, sepertinya kita break dulu. Atau kita sudah kali ya, Pak Dewi? Sholat maghrib. Asar sekarang teh? Oh, saya kira maghrib ini teh. Gitu. Break. Gimana? Mau lanjut sholat break atau sholat asar dulu? Terus gimana? Tutup.